Oke, mari kita bahas sebuah cerita yang lagi panas-panasnya nih. Sebuah cerita di mana panggung komedi, ruang sidang, dan panggung politik semuanya jadi satu. Semulanya dimulai dari sini. Bayangin sebuah panggung megah di Indonesia Arena, tiketnya ludes terjual. Ini salah satu acara stand-up komedi terbesar di Indonesia loh. Nah, acara yang judulnya Mens Ria ini nggak berhenti di panggung aja. Nggak lama acara ini tayang di Netflix. Artinya, jutaan orang di seluruh dunia bisa nonton. Tapi, di tengah riuh tawa itu, tiba-tiba ceritanya berbelok tajam. Sang komika Panji Pragiwaksono tahu-tahu dilaporkan ke polisi. Pertanyaannya jadi gini, kok bisa sebuah special show komedi jadi urusan polisi dan memicu perdebatan hukum nasional? Nah, ini yang akan kita bedah sama-sama. Oke, biar kita semua paham ceritanya dari A sampai Z, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Mulai dari lucunya sendiri, terus kita lihat laporan polisinya, kita bedah istilah hukumnya, sampai respons publik dan akhirnya, apa artinya ini semua buat dunia komedi? Oke, bagian pertama. Kita lihat dulu kronologinya. Gimana sih ceritanya bisa sampai heboh begini? Coba kita lihat timelinenya ya. Dari panggung di bulan Agustus, tayang global di Netflix bulan Desember, awal Januari udah ada laporan polisi. Cepet banget kan kejadiannya? Dan ini langsung jadi berita besar di mana-mana. Jelas, perjalanannya nggak sesederhana yang dikira. Jadi, apa sih isi laporannya? Intinya, ada kelompok yang merasa materi Tanji itu menghina dan bisa memecah belah, terutama soal lelucon yang menyangkut konsesi tambang yang katanya diberikan kepada NU. Dasar hukumnya pakai KUHP baru, tuduhannya penistaan dan penghasutan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget. Judul acaranya sendiri, Mens Rea. Ini bukan sembarang judul loh, ini adalah inti dari kontroversinya. Jadi, apa itu mens rea? Ini istilah hukum dari bahasa Latin, artinya pikiran yang bersalah atau guilty mind. Dalam hukum pidana, ini penting banget. Ini soal niat jahat atau kondisi mental seseorang saat melakukan kejahatan. Biar gampang, gini. Dalam hukum, sebuah kejahatan itu punya 2 pilar. Pertama ada actus reus, ini adalah perbuatannya secara fisik. Nah yang kedua adalah mens rea, niat di dalam pikiran untuk melakukan perbuatan itu. Di sebagian besar negara, jaksa harus bisa membuktikan dua-duanya ada untuk seseorang bisa dinyatakan bersalah. Oke, ngomongin soal niat atau mens rea, ini ternyata nggak sesimpel ya atau tidak. Hukum itu membaginya lagi jadi beberapa tingkatan. Kompleks kan? Nah, ini dia 4 tingkatannya. Yang paling atas itu dengan sengaja atau purposely, ini artinya orang itu punya tujuan yang jelas untuk menyebabkan sesuatu. Terus ada dengan mengetahui atau knowingly, di mana dia sadar betul tindakannya akan berakibat A. Turun lagi ada dengan sembrono atau recklessly, dia tahu ada resiko tapi cuek aja. Dan yang paling bawah dengan lalai atau negligently, di mana dia seharusnya sadar ada resiko, tapi nggak sadar. Nah, tingkatan ini penting banget buat menentukan seberapa besar kesalahan seseorang di mata hukum. Begitu laporan polisi ini masuk, wah, langsung rame. Dari ahli hukum, aktivis, sampai organisasi besar, semua ikut angkat bicara. Salah satu yang paling disorot itu pernyataan dari Pak Mahfud MD. Beliau bilang, intinya, KUHP yang baru itu nggak bisa berlaku surut buat kasus Panji. Beliau bahkan secara terbuka bilang ke Panji untuk tenang, karena menurutnya dia nggak akan dihukum. Dari sisi lain, ada juga LBH Jakarta. Mereka ngasih peringatan, kalau laporan ini diproses terus, citra polisi bisa jadi taruhannya. Kenapa? Karena bisa dianggap lebih cepat tanggap untuk membungkam kritik daripada urusan lain. Ini juga soal ancaman buat kebebasan berekspresi katanya. Nah, ini dia bagian yang paling penting, mungkin. Ternyata, pimpinan PBNU sendiri bilang kalau kelompok yang melapor itu bukan perwakilan resmi NU. Bahkan mereka menekankan kalau humor itu perlu di masyarakat. Begitu juga dari pihak Muhammadiyah. Mereka bilang, nggak ada itu saya pemuda resmi dengan nama yang disebut pelapor. Jadi kedua organisasi besar yang namanya dicatut ini justru mengambil jarak dari laporan polisi tersebut. Oke, dari semua kejadian ini, muncul satu pertanyaan yang lebih besar lagi. Sebenarnya apa sih peran komedi di negara demokrasi? Dan apakah komedi itu sendiri sekarang sedang diadili? Kalau kita lihat sejarahnya, komedi di Indonesia itu punya peran penting. Dari dulu, grup kayak Warkop DKI atau Sri Mulat itu udah sering pakai humor buat kritik penguasa. Para ahli juga bilang komedi itu bisa jadi alat literasi politik yang efektif, bikin isu rumit jadi gampang dicerna. Nah, yang dikhawatirkan sekarang, kasus kayak gini bisa menciptakan chilling effect, bikin komedian jadi takut buat bersuara. Jadi ingat slogan legendaris Warkop kan? Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Rasanya relevan banget sekarang.
Menarik juga kalau kita lihat data sentimen publik. Di media sosial, dukungan buat Panji itu besar banget, sampai 66%. Tapi kalau kita lihat di berita online, fokusnya lebih banyak ke sisi kontroversinya. Jadi ada perbedaan cara pandang yang cukup jelas antara warganet dengan media. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Di negara demokrasi, sebenarnya siapa sih yang berhak menentukan batas antara sebuah lelucon dan sebuah tindak kejahatan? Dan di mana tepatnya garis batas itu harus ditarik? Pertanyaan ini mungkin nggak ada jawaban mudahnya, tapi penting banget untuk kita pikirkan bersama.